Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan yang baik, yang sehat. Nah, sebelum pertemuan kali ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Ada nggak nih yang mau membacakan, memimpin doa pada pertemuan kali ini? Mungkin Mbak Arsyana mau memimpin doa? Baik, Bu. Mari teman-teman untuk memulai pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Mbak Arsyana yang sudah mau memimpin doa pada pertemuan kali ini. Nah, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Tiara Zahra, Safarina Restu, Safina Eka, Hadir, Bu. Arsyana Latifah Rahma, Hadir, Bu. Diva Mayriska, Hadir, Ibu. Oke, semuanya sudah hadir ya. Oke, maaf. Pada pertemuan kali ini kita mau membahas mengenai puisi. Jadi KD pada pertemuan kali ini adalah KD 3.16, yaitu mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibacakan. Jadi harapannya pada pertemuan kali ini kalian itu dapat mengenal dan merasakan suasana puisi yang didengar atau dibacakan, terus mengetahui tema puisi, dan yang terakhir memahami makna yang terkandung dalam puisi. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu puisi? Kurang tahu ya? Mungkin Ibu jawab. Belum tahu sih. Oke. Puisi adalah karya sastra yang digunakan untuk mengungkapkan isi hati penulisnya, di mana di dalamnya terkandung rima, irama, lirik, dan ritme yang ada pada setiap barisnya. Puisi juga biasanya itu memiliki bahasa yang indah dan juga padat. Nah, apa sih ciri-ciri puisi itu? Puisi memiliki ciri-ciri berbentuk bait yang berbaris-baris. Jadi penulisan di dalam puisi itu dituangkan dalam bentuk bait yang berbaris-baris, bukan dalam bentuk paragraf. Yang kedua yaitu diksi bersifat hias dan padat dan indah. Nah, kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang tidak sebenarnya atau kias dan juga padat serta indah. Yang ketiga adalah majas. Majas yang mendominasi. Jadi dalam puisi itu terdapat beberapa majas. Bisa saja majas personifikasi atau majas yang lainnya. Terus yang keempat adalah diksi yang mempertimbangkan rima dan persajakan. Pemilihan kata-katanya itu biasanya harus mempertimbangkan rima dan persajakan. Yang kelima adalah di dalam puisi tersebut
terdapat alur, setting, tokoh yang tidak terlalu ditonjolkan. Puisi ini berbeda dengan karya sastra yang lain seperti cerita ataupun novel. Dan biasanya kalau cerita atau novel ini kan unsur tokohnya selalu ditonjolkan, tapi kalau di dalam puisi unsur tokohnya itu tidak terlalu ditonjolkan. Nah, yang berikutnya adalah unsur-unsur puisi. Jadi, puisi itu terdapat unsur-unsurnya. Yang pertama adalah diksi. Diksi atau pemilihan kata yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh rasa tertentu. Yang kedua adalah majas atau gaya bahasa berbentuk kiasan. Yang ketiga adalah imajinasi atau kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah bisa merasakan puisi tersebut. Yang keempat adalah rima atau pengulangan bunyi yang berselang. Nah, karena KD pada pertemuan kali ini itu harapannya kalian bisa menentukan tema, makna, dan juga suasana dalam puisi. Oleh sebab itu, kita harus belajar gimana cara menentukan tema di dalam puisi atau gimana cara melihat tema di dalam puisi. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memperhatikan judul puisi tersebut. Yang kedua, memperhatikan kata-kata yang mendominasi puisi. Nah, misalnya kalau puisi tentang perjuangan, biasanya terdapat kata-kata yang mengarah pada perjuangan, misal semangat atau optimisme, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mendalami makna konotasi dalam puisi dan mengungkapkan makna dalam larik dan bait. Selanjutnya, cara mengetahui suasana. Cara mengetahui suasana dalam puisi ini bisa dilakukan dengan memahami makna puisi yang dapat dilakukan dengan memperhatikan penggunaan diksi yang ada, terus memperhatikan cara pembacaan puisi tersebut dari nadanya, tempo, mimik wajah, dan gerak tubuh. Terus yang terakhir adalah menyimak jenis dan kondisi musik yang dipakai saat pembacaan puisi. Jadi kalau puisinya sedih, maka biasanya musiknya menyesuaikan bahwa itu puisi yang sedih. Yang selanjutnya adalah cara mengetahui makna yang ada di dalam puisi. Yang harus diperhatikan, yang pertama adalah memperhatikan judul, yang kedua memperhatikan kata-kata yang digunakan, yang ketiga kata-kata kunci tersebut dirujuk dengan kata lain sehingga mempermudah pengertiannya. Misalnya kalau ada kata yang sulit, maka kata-kata sulit itu bisa dirubah dengan kata-kata yang lebih mudah. Terus yang keempat, mempelajari konteks yang terkandung di dalam puisi. Yang kelima adalah merumuskan makna yang terkandung di dalam puisi. Nah, sebelum ke tugasnya, Ibu mau bentar. Ini ada contoh puisi, judulnya Aku karya Chairil Anwar. Nah, teman-teman ada yang mau membacakan puisi ini? Saya, Bu, mau mencoba. Ya, boleh Mbak Diva. Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap meradang menerjang, luka dan bisa kubawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sudah, Ibu.
Ya, terima kasih kepada Mbak Diva yang sudah mau membacakan puisi. Nah, dari puisi ini kira-kira temanya tema apa ya? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Itu sepertinya tema perjuangan ya? Iya, benar sekali. Ini temanya tema perjuangan. Nah, kalau suasananya ketika dibacakan seharusnya puisi ini dengan suasana seperti apa? Ada yang tahu? Mungkin Semangat, semangat. Bu. Iya, benar sekali. Semangat, optimisme ya. Nah, makna dari puisi ini ada yang tahu nggak kira-kira maknanya apa? Menceritakan kayak menceritakan orang yang nggak menganggap perjuangan gitu ya, Bu ya. Iya, benar sekali. Terima kasih kepada Mbak Arsana, Mbak Diva yang sudah menjawab pintar sekali, benar. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu ada tugas nih yang harus kalian kerjakan. Jadi tugasnya nanti Ibu akan berikan link puisi tentang kasih sayang seorang ibu. Nah, kalian buat kelompok nih, buat kelompok menjadi 3 orang, terus tentukan tema puisi tersebut, dan berikan penjelasan, terus jelaskan juga makna dan suasana dari puisi tersebut, dan presentasikan puisi hasil pekerjaan kalian pada pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira dari tugas yang Ibu berikan, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas. Nah, Ibu beri kesimpulan untuk pertemuan kali ini ya. Jadi pertemuan kali ini kita membahas mengenai puisi. Puisi itu adalah suatu karya sastra yang di dalamnya terdiri dari bait, rima, irama, larik, dan juga biasanya bahasanya yang digunakan itu bahasa yang indah, padat, dan pemilihan diksi-diksi tertentu. Nah, sepertinya pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sekarang. Apabila nanti ada pertanyaan tentang materi kali ini bisa ditanyakan di melalui WhatsApp group atau bisa langsung chat dengan Ibu. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rika. Terima Ya, terima kasih semuanya.